A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dwi Aulia Atefia, saya Diana Lestari, saya Suci Rahmania. Di sini kami akan membahas materi tentang lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Mari saksikan materi yang akan kami sajikan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baik, saya pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Yang pertama itu ada pengertian belajar. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, teori belajar. Yang pertama itu menurut Pamawi, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua itu menurut Surya Brata, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaan berbeda dari perubahan yang ditimbulkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada menurut Winkel, mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Yang keempat itu ada dari beberapa teori yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan sengaja melalui serangkaian kegiatan mental dan jiwa raga yang berlangsung dalam interaksi aktif terkait pengetahuan. Yang kedua itu prinsip-prinsip belajar. Prinsip berasal dari kata prinsipial yang berarti permulaan, titik awal untuk hal-hal tertentu yang dilahirkan. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam belajar, diantaranya A. Prinsip kesiapan atau readiness. Kesiapan peserta didik berpengaruh pada berlangsungnya belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa kesiapan adalah suatu kondisi individu yang memungkinkan seseorang tersebut bisa belajar. Persiapan ini meliputi fisik, motivasi, hasil belajar yang baru. B. Prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk menggagas kegiatan, mengatur arah kegiatan itu dan memelihara sesungguhan. Motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal. Yang pertama itu mengetahui apa yang dipelajari. Yang kedua itu memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Motivasi adalah unsur utama dalam pembelajaran dan pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa adanya perhatian. C. Prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Prinsip aktivitas menurut pandangan psikologis mengartikan bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian,
Belajar yang berhasil harus melalui banyak aktivitas baik fisik maupun psikis. D. Prinsip, tujuan, dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan atau peningkatan hasil pembelajaran. E. Prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas, sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Perbedaan individual harus menjadi perhatian bagi para guru dalam mempersiapkan pembelajaran dalam kelasnya. F. Prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam stimulasi lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar disebut retensi. Bahan-bahan yang dipelajari dan diserap dapat digunakan oleh para pelajar dalam situasi baru agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Maka materi pembelajaran juga harus menantang sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasi. G. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. H. Prinsip belajar efektif. Proses belajar efektif seseorang menentukan bagaimana dia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Sesungguhnya, proses belajar efektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. I. Proses belajar psikomotor. Pada proses belajar psikomotor, individu ini menentukan bagaimana orang tersebut mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. J. Prinsip pengulangan. Pengulangan balik, penguatan, dan evaluasi. Prinsip belajar dan pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect. 3. Hakikat belajar. Pada hakikatnya, belajar adalah suatu proses interaksi dengan segala keadaan yang melingkupi sesuatu di sekitarnya. Tujuan belajar adalah untuk memperoleh sesuatu dengan melalui cara yang dapat melahirkan suatu kemampuan intelektual, merangsang keingintahuan, dan memotivasi peserta didik. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai ketiga ranah tersebut. Di antaranya A. Ranah kognitif, berkenaan dengan aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, dan analisis. B. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan, jawaban, atau reaksi, penilaian organisasi, dan internalisasi. C. Ranah psikomotoris, berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan, dan kemampuan bertindak. B. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam belajar. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam belajar, yakni diantaranya yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor sekolah, dan yang keempat faktor lingkungan masyarakat. C. Faktor-faktor non-intelektual belajar siswa.
Surya pada penelitian yang dia lakukan tentang pengaruh faktor-faktor non-intelektual terhadap gejala berprestasi kurang, mengatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 komponen yang terlibat dan berkaitan guna menghasilkan prestasi belajar, yaitu pelajar, proses belajar, dan situasi belajar. D. Prinsip penataan lingkungan belajar. Menurut Winataputra, penataan lingkungan belajar yang tepat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Penataan ruang belajar yang menarik merupakan salah satu proses terpenting dalam PAUD. Secara umum, tujuan penataan ruang belajar adalah untuk mewujudkan situasi yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan dan belajar anak secara maksimal sesuai dengan kebutuhan intelektual. F. Hereditas dalam pembelajaran. Hereditas pada seorang individu adalah berupa spesifik gen dari orang tuanya. Gen-gen tersebut terdapat pada 24 kromosom dari ayah maupun ibu. Hereditas memiliki peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kaitan bawaan dengan proses belajar atau pendidikan adalah bahwa hereditas itu memiliki pengaruh terhadap IQ seseorang. 4. Pengaruh lingkungan terhadap proses belajar. Perkembangan dan pendidikan individu juga dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, yaitu lingkungan yang berkenaan dengan cara-cara manusia mengatur dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, lingkungan budaya juga berpengaruh, dan lingkungan lain tak kalah penting adalah lingkungan politik dan keamanan. 5. Sikap guru terhadap perbedaan perilaku anak sebagai akibat adanya pengaruh hereditas dan lingkungan. Yang pertama, memiliki kualitas pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi terhadap profesinya. Yang terakhir, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, selalu melakukan pengembangan secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah watching.
Sekian. Lah kita aja kau tuh. Ih. Suci. Ngapa nyunggak nih itu? Maju dikit.